Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat Alkitab tentang kekhawatiran, yaitu pada Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebelum membahas ayat pada Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 ini, mari kita lihat dulu gambaran umum pada Filipi pasal keempat ini. Surat Paulus kepada Filipi pasal 4 merupakan penutup surat yang berisi serangkaian nasihat, permohonan, dan ucapan syukur. Berikut rangkuman isi dari Filipi pasal yang keempat. Yang pertama adalah kerinduan dan ajakan tetap teguh dalam iman. Paulus memulai dengan mengungkapkan kasih dan rindunya kepada jemaat di Filipi, mengingatkan mereka agar tetap teguh dalam Tuhan. Kemudian, ajakan untuk bersukacita dan menyerahkan kegelisahan kepada Allah. Paulus mengingatkan jemaat untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan, bersikap lemah lembut, tidak cemas, dan mengajukan segala permohonan kepada Tuhan melalui doa dan permohonan diiringi dengan ucapan syukur. Ia menjanjikan bahwa damai sejahtera dari Tuhan akan menjaga hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Kemudian poin yang berikutnya adalah pada ayat 8 dan 9, menjaga hati dan pikiran juga perbuatan. Paulus menasihati jemaat untuk selalu memikirkan apa yang benar, murni, memuji, dan patut dipuji. Paulus mengajak mereka untuk mengikuti teladan dan ajaran yang telah diterima dari dirinya, dan menjanjikan bahwa Tuhan damai sejahtera akan menyertai mereka. Kemudian poin berikutnya di ayat 10 sampai dengan 14, yaitu sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan jemaat di Filipi. Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas kepedulian jemaat Filipi yang telah senantiasa selalu ada untuk membantu dirinya. Ia berbicara tentang belajar merasa cukup dalam segala keadaan, baik saat kekurangan maupun di saat berkelimpahan. Paulus menegaskan bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu dalam Kristus yang memberinya kekuatan. Kemudian poin yang berikutnya di ayat 15 sampai dengan 18 adalah pujian atas kemurahan jemaat Filipi. Paulus memuji jemaat Filipi karena menjadi satu-satunya jemaat yang berbagi dalam pemberian dan penerimaan dengan dirinya. Ia menekankan bahwa sumbangan mereka merupakan bau yang harum, korban yang diterima dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 19 sampai dengan 20, berisi tentang doa berkat. Paulus memberkati jemaat Filipi dengan berdoa agar Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian yang terakhir di ayat 21 sampai dengan ayat 23, Paulus mengakhiri suratnya dengan mengirimkan salam kepada semua orang kudus di Filipi dan khususnya kepada mereka yang dari rumah tangga Kaisar. Ia menutup suratnya dengan anugerah Tuhan Kristus Yesus bersama dengan mereka semua. Oke. Pasal 4 dalam surat Filipi ini menggambarkan kurang lebih tentang teologi Paulus yang mendalam tentang sukacita, damai sejahtera, dan kecukupannya di dalam Tuhan, serta menunjukkan hubungan dekatnya dengan jemaat Filipi meskipun pada saat itu Paulus tengah berada di dalam penjara. Penjara tidak membuat Paulus berhenti dalam berkarya dan pelayanan, malahan membuat Paulus bersukacita. Salah satu ayat yang cukup menginspirasi adalah pada Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
ada iman dalam segala keterbatasan Paulus pada saat itu, dan bahwa segalanya dapat dilakukan hanya melalui kuasa dari Tuhan. Oke, mari kita langsung pembahasannya pada ayat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan para pembaca suratnya untuk tidak merasa cemas ataupun khawatir. Dalam keadaan yang khawatir ini, pikiran dan hati tidak akan utuh karena dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Dalam hidup sehari-hari, seringkali rasa khawatir muncul dalam hati kita, dan rasa khawatir itu yang mengambil alih atau yang menguasai hati kita. Rasa khawatir itu mengontrol hati kita sehingga perasaan kita menjadi tidak tenang atau merasa gelisah. Kita sering merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi atau cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita. Rasa khawatir ini yang akhirnya membuat kita menjadi tidak merasakan damai sejahtera. Jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari khawatir adalah takut, gelisah, cemas terhadap segala sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu merupakan keputusan besar yang mengaruhi hidup, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan seringkali juga masalah keuangan. Melalui penegasan Paulus bahwa hendaknya kita jangan khawatir, mengajarkan kita untuk belajar memahami bahwa Allah peduli. Allah peduli terhadap segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Kemudian, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Frasa dalam kalimat ini merujuk pada ajakan untuk membawa semua permohonan, keinginan, dan doa kita hanya kepada Tuhan. Sebagai gantinya, Paulus menasihati mereka untuk mengubah kecemasan mereka menjadi doa. Dia mengajarkan bahwa respon yang tepat terhadap kekhawatiran adalah menyampaikan kebutuhan dan keinginan kepada Allah. Dalam segala hal, ini berarti bahwa tidak ada permasalahan yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Begitu pula dengan keinginan dalam segala aspek kehidupan kita yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk bisa dibawa dalam kehadirat Allah. Karena setiap perhatian, masalah, ataupun keinginan kita penting bagi Tuhan. Nyatakanlah. Menyatakan dalam KBBI memiliki arti menerangkan, menjadikan nyata, dan juga menjelaskan. Kata nyatakan di sini bisa kita interpretasikan sebagai komunikasi yang terbuka dan jujur dengan Tuhan tentang apa yang kita rasakan, kita inginkan, dan kita butuhkan dengan cara yang tulus. Keinginanmu kepada Allah. Bagian ini menekankan bahwa kita harus mengarahkan keinginan dan permintaan kita langsung direct kepada Allah. Daripada mengandalkan kekuatan dan sumber daya kita sendiri, kita diajak untuk menempatkan kepercayaan kita hanya kepadanya. Kemudian dengan doa dan permohonan. Doa dapat dianggap sebagai komunikasi umum dengan Tuhan, sedangkan permohonan adalah permintaan khusus. Kedua bentuk komunikasi ini merupakan bagian penting dari hubungan dengan Tuhan. Dalam Markus pasal 11 ayat 24,
Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Doa membawa ketenangan dalam hati kita, membuat kita dekat dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur, kita juga diajak untuk menyertai doa dan permohonan kita dengan sikap bersyukur. Ini menunjukkan bahwa kita mengakui apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita dan kita percaya kepadanya untuk menjawab doa. Selain daripada itu, dengan mengucap syukur, terutama dalam masa yang sulit, dapat memperkuat iman kita karena kita memilih untuk mempercayai kebaikan Allah di tengah keadaan yang gak pasti. Bersyukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini di ayat yang ke-7. Janji yang luar biasa dari ayat ini adalah bahwa damai sejahtera dari Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Ini merupakan damai yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal budi kita karena melampaui segala logika manusia. Damai yang dapat diandalkan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Damai sejahtera Allah. Ini merujuk pada jenis kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Damai ini tidak hanya merupakan ketenangan saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang dan mempercayai kedaulatan Allah saat menghadapi kesulitan, cobaan, dan tekanan hidup. Damai sejahtera Allah bukanlah semata-mata keadaan psikologis. Ini adalah kualitas spiritual yang berasal dari kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Ini adalah bagian dari buah roh, sebagaimana tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, di mana damai sejahtera terdaftar sebagai salah satu aspek karakter yang dikembangkan dalam kehidupan oleh percaya oleh Roh Kudus. Kemudian yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini digambarkan sebagai sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Ini bukan semata-mata kedamaian yang sifatnya logis atau bisa dijelaskan. Ini adalah kedamaian yang ada meskipun dalam situasi yang seharusnya menimbulkan kecemasan. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara di sini dapat diartikan sebagai menjaga atau mengawal seperti seorang prajurit yang menjaga sebuah kota. Ini menjanjikan perlindungan atas emosi dan pikiran kita agar tidak terjebak dalam kekhawatiran. Ketika hati dan pikiran dipelihara oleh damai sejahtera Allah, ini berarti bahwa kedua aspek ini dilindungi dari dampak merusak, yaitu kecemasan dan ketakutan. Damai sejahtera tidak hanya meminimalisir stres, tetapi juga menempatkan seorang yang percaya dalam keadaan ketenangan yang memungkinkan untuk berpikir jernih, bertindak bijak, dan mempertahankan keseimbangan emosional meskipun dalam keadaan yang sulit. Jadi memelihara hati dan pikiranmu dalam konteks ini mengacu pada tindakan Tuhan yang memberikan kedamaian yang menjaga kita dalam ketenangan spiritual dan emosional yang mendalam. Kemudian dalam Kristus Yesus, semua ini berada dalam konteks hubungan dengan Tuhan kita, yaitu Yesus. Damai sejahtera yang disediakan oleh Allah ditemukan dalam relasi dengan anaknya yang merupakan sumber dari semua kedamaian. Dalam konteks keseluruhan, ayat-ayat ini mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita hanya kepada Allah melalui doa dan permohonan yang diiringi rasa syukur.
Dan sebagai hasilnya, damai sejahtera dari Allah akan datang dan melindungi hati dan pikiran kita dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus. Demikian renungan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan semangat, damai, dan sukacita bagi kita semua. Amin.